Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 1 mata kuliah komunikasi farmasi. Di video kali ini, kami akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai model komunikasi, yang dimana kelompok ini terdiri dari Arif Purwanto, Putri Maharani, Feni Ramadhani, Sabiko Nur Rohmah, Sandrina Trigustari, dan Rizka Zekiatul Habibah. Apa itu model komunikasi? Model komunikasi adalah kerangka atau teori yang menjelaskan cara pesan disampaikan dari pengirim ke penerima. Komunikasi adalah proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Model komunikasi terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, ada komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi di dalam diri individu. Hal ini melibatkan pikiran, perasaan, refleksi, dan dialog internal yang dilakukan seseorang dengan dirinya sendiri. Komunikasi ini memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan pengembangan pribadi. Komunikasi intrapersonal adalah dasar dari semua bentuk komunikasi karena membantu individu memahami diri sendiri, mengembangkan kesadaran diri, dan membentuk persepsi tentang dunia di sekitar mereka. Yang kedua, ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses antara komunikasi dilakukan dua orang atau lebih secara tatap muka. Hal ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah minimal 3 orang atau lebih. Dalam komunikasi kelompok, tiap peserta akan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lain, dan memandang sebagai bagian dari kelompok tersebut. Yang keempat, ada komunikasi verbal. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan ataupun tulisan. Contohnya adalah penggunaan kata-kata. Komunikasi verbal berupa kata-kata yang diucapkan langsung atau berbicara, yang bisa dilakukan secara langsung atau face to face maupun dengan perantara media. Contohnya, berinteraksi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Komunikasi yang melalui tulisan bisa dilakukan menggunakan media seperti surat, postcard, chatting di media sosial, dan sebagainya. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang paling umum dan penting dalam interaksi manusia. Komunikasi verbal yang efektif memerlukan keterampilan dalam memilih kata yang tepat, menyusun pesan dengan jelas, dan menyesuaikan cara komunikasi dengan audiens dan konteks. Hal ini membantu dalam menyampaikan ide secara efisien, membangun hubungan, dan mencapai tujuan komunikasi. Yang kelima, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Contohnya, menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Komunikasi nonverbal adalah proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui isyarat, ekspresi, dan perilaku. Komunikasi nonverbal memainkan peran penting dalam memperkuat, melengkapi, atau bahkan menggantikan komunikasi verbal. Seseorang dapat mengatakan sesuatu dengan kata-kata, tetapi bahasa tubuh atau ekspresi wajah mereka mungkin menyampaikan pesan yang berbeda. Oleh karena itu, memahami dan menggunakan komunikasi nonverbal secara efektif dapat meningkatkan kualitas interaksi dan hubungan interpersonal. Yang keenam, ada komunikasi terapeutik.
Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang sering digunakan oleh orang profesional kesehatan seperti perawat, psikolog, dan konselor untuk mendukung dan memfasilitasi proses penyembuhan pasien atau klien. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana individu merasa didengar, dihargai, dan dipahami. Berkomunikasi secara terapeutik ada prinsip yang harus dipahami, yaitu kejujuran, tidak membingungkan dan ekspresif, bersikap positif, empati, mampu memperlihat perasaan permasalahan klien, dan menerima klien apa adanya. Itulah penjelasan singkat mengenai model komunikasi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.